Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5 tema 1 anggota gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran: 1. Dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. 2. Dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. 4. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Kegiatan pertama, ayo mengamati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Gambar ke-1. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Kegiatan selanjutnya, ayo berlatih. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. 2. Sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Dalam membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. 3. Pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnai. Pewarnaan dapat dilakukan dengan memakai dua corak, yakni mewarnai sesuai dengan warna aslinya dan mewarnai bebas sesuai dengan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah sebagai berikut. 1. Media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. 2. Media pewarna. A. Pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin, biasanya mempunyai pilihan warna yang banyak sekali. B. Cat air.
Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipakai. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Kegiatan selanjutnya, ayo berkreasi. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah dahulu bacaan atau teksnya terlebih dahulu. Adapun tema gambar adalah hewan kesayanganku. Teks. Aku memiliki seekor kucing yang sangat lucu dan kuberi nama si Memeng. Ini untuk gambar ilustrasi 1. Teks yang kedua. Ketika merasa lapar, Memeng bertingkah laku aneh. Dia akan duduk di dekatku. Untuk gambar ilustrasi 2. Teks yang ketiga. Memeng akan berguling-guling untuk menarik perhatianku. Untuk gambar ilustrasi yang ketiga. Teks yang keempat. Memeng terus melakukan hal itu sampai aku mengambil makanan kesukaannya. Untuk gambar ilustrasi yang keempat. Kegiatan selanjutnya, ayo mencoba. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Gambar 1. Seekor kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya menyusu. Gambar yang kedua. Ketika anak kelinci merasa lapar, anak kelinci akan mencari makanan. Wortel merupakan makanan kesukaan anak kelinci. Gambar ketiga. Setelah kenyang makan, anak kelinci bermain-main. Anak kelinci senang berlari-lari dan melompat. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak, yaitu keempat kakinya. Selanjutnya, Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam, tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Selanjutnya, perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Ini adalah gambar kelinci dengan organ geraknya. Nama organ gerak yaitu kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibanding dengan kaki depannya. Selanjutnya, nama hewan, ikan. Nama organ gerak, sirip. Fungsinya sebagai alat gerak di dalam air, sebagai sumber data untuk identifikasi, sebagai stabilitas ikan ketika berenang. Nama hewan yang kedua yaitu katak. Nama organ gerak, kaki. Fungsinya untuk bergerak dan melompat. Kakinya yang berselaput bisa untuk berenang. Yang ketiga, nama hewan, burung. Nama organ gerak, sayap. Fungsinya membantu burung terbang dan mengendalikan arah terbang. Yang keempat, nama hewan, ular. Nama organ gerak, otot perut. Fungsinya membantu ular berpindah tempat dengan cara melata. Yang kelima, nama hewan, kadal. Nama organ gerak, kaki. Fungsinya membantu kadal berjalan di daratan dan berenang saat di permukaan air. Yang keenam, nama hewan, kambing. Nama organ gerak, kaki. Fungsinya membantu kambing berpindah tempat.
Kegiatan selanjutnya, ayo berkreasi. Kamu telah mengenal berbagai jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang pilih salah satu dari hewan tersebut, kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Langkah-langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. A. Kertas karton atau kardus tebal. B. Gunting. C. Pensil. D. Penghapus. E. Penggaris. Yang kedua, gambarlah pola pada kertas. Buatlah pola perbagaian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain. Gambar pola akan sangat menentukan hasilnya. Jadi gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya, agar pada saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan yang sesuai dengan aslinya. 3. Guntinglah kertas sesuai pola. Arah guntingan harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. 4. Gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka gambar. Nah, ini adalah bagian-bagian tubuh hewan yang kalian buat. Misalnya bagian-bagian tubuh hewan kuda. Selanjutnya kegiatan ayo membaca. Ini adalah bacaan gerakan ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Berdasarkan bacaan tentang gerakan ikan di dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Paragraf 1, ide pokok, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembang. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Paragraf kedua, ide pokok. Bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kalimat pengembang. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Paragraf ketiga, ide pokok. Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat pengembang, ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya.
Selanjutnya, ayo renungkan. 1. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut. Paragraf 1, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf 2, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Paragraf 4, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Berikut ini merupakan contoh karangannya. Judulnya, Meong Kucingku yang Lucu. Paragraf 1, aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah seekor anak kucing yang kuberi nama Meong. Memiliki hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan bagiku. Apalagi hewan peliharaan tersebut memiliki kedekatan seperti layaknya seorang sahabat. Hal itulah membuat aku mau memiliki hewan peliharaan. Paragraf kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Meong merupakan anak kucing yang ramah dan setia. Hampir setiap hari aku bermain dengannya. Dia selalu inginku diajak untuk bermain, berlarian ke sana kemari, atau mengejar serangga capung di halaman rumah. Aku dan Meong juga sering bermain dan bercanda berkejar-kejaran. Dia mengejarku sambil mengeong-ngeong dan mengibaskan ekornya. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Aku memberi makan Meong secara teratur 3 kali sehari. Dia menyukai hampir semua makanan yang aku berikan padanya, semisal ikan asin, ikan dan daging, baik mentah maupun matang, atau bahkan tulang ayam dan ikan. Dia hanya minum air putih karena aku tak pernah memberinya susu. Paragraf ketiga, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Aku memandikannya 3 kali seminggu. Kadang aku membawanya ke dokter hewan untuk memeriksakan kesehatannya. Selain itu, kandangnya aku bersihkan hampir setiap hari. Semua aku lakukan agar Meong tumbuh dan sehat dan menemaniku saat aku di rumah. 2. Perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan. Amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu. Catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakan. Cara gerak burung. Cara gerak hewan yang berada di udara berbeda dengan cara bergerak hewan yang ada di dalam air. Hewan udara contohnya adalah burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap burung memiliki cara terbang yang berbeda untuk yang satu dengan yang lain. Pada umumnya bentuk tubuh burung-burung memiliki bentuk tubuh yang unik. Burung-burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar sehingga dapat melepaskan diri dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Karakteristik rangka. Bentuk sayap burung memiliki susunan rangka kuat namun ringan. Selain itu, burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar saat menahan terpaan angin yang kencang pada waktu sedang terbang di udara. Konstruksinya, tulang sayap yang kuat dan ringan memberikan gaya angkat yang cukup besar bagi burung saat akan terbang. Bentuk sayap burung seperti airfoil. Bentuk ini menyebabkan udara di bawah sayap burung mengalir lebih lambat daripada udara yang mengalir di atas sayap burung. Pada waktu burung akan terbang, yaitu dengan mengepakkan sayapnya, maka udara akan mengalir ke bagian bawah yang menghasilkan gaya angkat sehingga burung dapat terangkat ke udara atau terbang. Kerjasama dengan orang tua. Pada saat kegiatan menggambar, kamu sudah menggambar. Tunjukkan gambar ceritamu kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi orang tuamu pada kolom berikut. Ya, ini ada teks dan gambar ilustrasi. Perhatikan gambar ilustrasi itu. Teksnya adalah,
Mochi adalah kucing kesayanganku. Mochi selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Mochi si hitam manis, sangat manja denganku. Aku sangat senang memeluknya. Demikian pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.